Istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu boleh tapi agak kurang disukai. Tapi boleh-boleh aja. Nah dulu istri Imran bernazar, ini nazar tuh, saya bernazar. Kalau saya hamil, saya pengen punya anak laki-laki. Kalau dia jadi anak laki-laki, akan saya jadikan dia sebagai marbot Masjid Al-Aqsa. Sebagai khadim atau marbot Masjidil Aqsa. Ini life goalsnya istri Imran. Pengen punya anak yang ngemakmurin rumah Allah. Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah. Supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot, itu istilah yang mungkin jadi kemudian terkesan di masyarakat sesuatu yang nggak keren, biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan, sejarah, perpustakaan, museum, kayak gitu-gitu. Ada yang lebih keren, ngejaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan, karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus nggak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah. Itu life goalsnya istri Imran. Pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria. Jadi istri Imran ngefans banget berat sama Zakaria. Ya Allah saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh, kayak ipar saya. Kayak Zakaria, mudah-mudahan anaknya laki-laki. Nazar sampai. Fataqabbal minni ya Rabb. Terima ya Allah, terima. Nazar. Pas sudah lahir, kaget istri Imran. Rabbi, inni wada'tuha unsa. Ya Allah gimana nih anaknya perempuan? Sementara, walaysa dzakaru kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini bukan bab emansipasi. Bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan itu nggak boleh menjadi marbot di masjid. Perempuan itu nggak boleh belajar di dalam masjid. Perempuan itu nggak boleh bahkan masuk ke masjid kecuali terbatas sekali gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan, maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ini bukan doktrin bahwa Islam itu nggak mengakui perempuan, bukan. Kita harus balik lagi ayat itu, kembalikan lagi kepada konteks sejarahnya. Makanya saya sering bilang, jangan menjudge sejarah dengan angle kekinian, pasti jadi salah paham. Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih, kok gitu sih? Kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian kan? Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan tapi persepsinya kekinian, gak nyambung. Nah pada masa itu, laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid. Laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid, boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid. Perempuan gak boleh, beda dengan di Islam kan. Kalau di Islam justru sebaliknya. Sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih. Kalau perempuan lagi haid nanti ada batasannya. Tapi kalau perannya di dalam masjid boleh banget. Buktinya apa? Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh. Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh, Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyalah-nyalahin, salah lo, enggak. Mentransfer hadis itu untuk saling sharing kebaikan. Motivasi sifatnya. Oh ada hadis gitu ya, iya gitu. Jadi dalam Islam, Aisyah ngajar di masjid, nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu enggak tinggal diam di rumah nungguin. Khadijah itu enggak pasif di rumah loh ya, enggak bantu dakwah Nabi, dia aktif. Cuman tetap ada etikanya, ada moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaysa dzakaru kal unsa. Menurut orang Bani Israel,
perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya. Biar kita nggak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh nggak sama laki-laki perempuan. Yang nggak sama itu bukan dalam persepsi ayat. Bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa.